Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, tanpa memperpanjang kata mukadimah, pada video ini saya akan melakukan backtest lagi nih. Tapi bukan indikator, yaitu strategi. Kita akan backtest strategi Smart Money Concept tapi di time frame 5 menit. Apakah worth it untuk kita gunakan? Dengan syaratnya, sebelum melakukan entry, wajib tercipta konfirmasi M3 di M5 tersebut berupa perubahan struktur. Sebenarnya kalau untuk konfirmasi entry, kita harus lihat di dua time frame, yaitu M5 dan M15. Kenapa? Karena jika tercipta di M5 bukan berarti di M15 juga tercipta. Bisa saja di M15 hanya false breakout. Pada video ini, kita akan entry dengan dua syarat. Yang pertama, kita harus menunggu press di Extreme OB. Yang kedua, kita harus menunggu terbentuknya chain of character secara simple struktur maupun secara Smart Money Concept di time frame M5. Barulah kita bisa melakukan entry. Langsung saja ya. Seperti biasa kita akan replay dulu. Namanya juga backtest. Oke, sekarang sudah berada pada tahun 2022. Ini April 2022. Kita akan menggunakan time frame 5 menit. Seperti biasa, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencari trading range, memvalidkan strukturnya dulu, agar kita tahu biasa harganya kemana. Nggak perlu jauh-jauh, cukup dari yang terdekat saja. Oke, ini udah chain of character. Low, pullback diambil. Oke, di bagian sini udah chain of character. Ini ada low, high, low. Bentar. Ini ada high, pullbacknya di bawah ini. Apakah diambil? Ya, pullbacknya ternyata diambil. Atau inducement telah diambil ya di bagian sini. Walaupun press mengambil inducement berupa shadow itu udah valid. Jadi udah valid. Yang harus body yaitu chain of character dan boss. Jadi kalau untuk inducement hanya shadow ya itu udah dinyatakan valid. Seperti ini ya, sudah diambil. Nah, low, high, baru mulai pullback. High lebih tinggi, baru mulai pullback. Nah, untuk saat ini inducement berada di sini. Press harus mengambil inducement ini, barulah dinyatakan ini high valid. IDM. Untuk Extreme OB berarti di bagian sini ya, karena ini adalah low yang valid. Kita lihat apakah inducement berhasil diambil. Oke, di bagian ini inducement telah diambil. Seperti yang saya sebutkan tadi, syarat kita entry, press harus menuju Extreme OB dan tercipta konfirmasi. Tapi di bagian ini kita nggak bisa entry walaupun ini sudah termasuk zona equilibrium, premium, dan diskon jika kita tarik dengan Fibonacci. Tuh, dia sudah termasuk di zona 0,5, berarti di zona diskon. Tapi kita nggak ngambil ya. Kita lihat apakah press berhasil turun dulu. Oke, press menyentuh Extreme OB. Untuk konfirmasinya di mana? Konfirmasinya di bagian ini.
Press harus break zona ini dengan body, barulah kita bisa entry buy. Masih reject. Apakah reject di bawah? Nah, benar. Berarti ini adalah change of character. Ini change of character ya. Kita nggak jadi entry karena nggak ada konfirmasi. Ini change of character. Untuk inducement terdekat berada di bagian ini. Ini pullback terakhir atau pullback terdekat. Ini adalah high valid karena sudah terciptanya change of character. Sip. Tunggu, apakah press membuat low yang lebih rendah? Ya, ada low yang lebih rendah. Ini ada pullback atau hanya inset bar ya. Kita lihat dulu jelas-jelas. Ini ada low, nah, masih rendah ya. Masih lebih rendah. Oh enggak, low inset bar diambil, baru mulai pullback. Nah ini nih, baru mulai pullback, membuat low yang lebih rendah. Inducement di sini diambil. Nah, oke. Ini udah valid low di bagian ini karena inducement terdekat sudah dijemput. Di mana inducementnya? Di bagian ini. Jadi sudah diambil ya. Dan break body, bos. Oke, berarti di bagian ini adalah extreme OB. Apakah kita bisa langsung entry? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus menunggu perubahan struktur di M5. Nah, ciri-ciri press bakalan membuat change of character. Dia tidak mempunyai inducement atau inducementnya berdekatan dengan extreme OB. Seperti contoh di bagian ini, press membuat boss break body, tapi inducementnya mana? Inducementnya berarti kalau kita bahas inducement di sini, itu udah sama dengan setara dengan extreme OB di M5 ini untuk entry sell. Kita lihat, tuh diberikan. Jadi teman-teman lihat lagi di sini ada low paling rendah, baru mulai pullback, membuat low paling rendah lagi, berarti inducement di bagian ini pullback terdekat diambil oleh candle ini dan membuat break body, bos. Dan ini dijadikan extreme OB, dan extreme OB di break tanpa konfirmasi lagi, berarti ini adalah change of character. CH. Oke, bagian ini ada change of character, berarti biasa harga di M5 sudah kenaikan. Ini adalah low valid, berarti ada high lebih tinggi, nggak ada pullback. High lebih tinggi baru pullback. Nah, inducement untuk saat ini berada di bagian ini. IDM. Jadi kita validkan dulu nih strukturnya. Oke, high pullback, inducement berpindah ke sini. Oke, apakah ini pullback? High lebih tinggi. Nah ini ada pullback loh. Coba kita zoom dulu. Apakah ini pullback? Benar. Ini ada high, candle kuning ini, ada high yang lebih tinggi, ada high yang lebih tinggi, tapi low-nya diambil. Berarti ini adalah inducement. Candle outside bar ini ya. Tuh. Press harus mengambil inducement terlebih dahulu. Inducement dijemput atau diambil, berarti ini adalah high valid. Trading range-nya kita sudah ketemu. Ini high valid, ini low valid. Dan di bagian ini ada extreme OB atau saya tandai order flow di bagian sini. Kita akan lihat reaksi market bagaimana di zona ini, apakah membuat konfirmasi untuk kita entry buy. Oke.
Hit. Konfirmasinya di mana? Oh, belum hit ya. Belum hit. Press sudah membuat konfirmasi buy. Di bagian ini, break body. Kita bisa entry buy di bagian ini. Asal kita letakkan di sini. PP 1:2. Kita lihat. Oke, press ternyata tidak menyentuh entry point kita dan sudah TP duluan. Yaudah, kita tinggal. Kita akan tunggu momen lagi. Jadi kita nggak perlu mengejar market. Oke, tercipta break body. Berarti boss yang valid ya. Dan extreme OB berarti ada di bagian. Bentar, saya hapus dulu. Low valid di sini. Dan extreme OB di bagian ini. Untuk inducement berada di bagian sini. Oh, bentar. Ini juga ada inducement nih. Pullback terdekat. High low, mengambil low candle sebelumnya, berarti itu kan pullback ya. Bagi teman-teman yang belum tahu candle pullback, teman-teman bisa cek playlist saya belajar trading forex dari nol. Itu ada materi dari simple struktur, pullback, inducement, sampai mapping smart money concept dan profit pastinya. Jadi silahkan cek playlist saya. High lebih tinggi, inducement terdekat bagian ini, atau pullback terdekat. Kita lihat apakah lebih tinggi. Bisa kita lihat ya, ada high baru mulai pullback, membuat high yang lebih tinggi, berarti inducement tidak ke sini. Kita lihat apakah inducement diambil. Enggak sama sekali. Press membuat high yang lebih tinggi. Jadi inducementnya bisa di sini. Ini ada pullback, candle offset bar. Bisa lihat ya. Oke. Kita tunggu press mengambil inducement. Inducement diambil atau dijemput. Berarti ini adalah high valid. Low valid tetap di bagian bawah tadi ya. Low valid tetap di bagian ini. Oke, membuat high yang lebih tinggi. Apakah break body? Coba kita lihat dulu apakah break body. Ini di sini ya. Ini sudah jelas break body. Berarti boss valid. Berarti bagian ini adalah extreme OB di M5. Inducementnya di mana? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan high lebih tinggi. Cari pullback terdekat atau terakhir. High, low, berarti cuma ada di bagian ini. Antara ini dan ini. Ini udah dekat dengan extreme OB. Jadi harus hati-hati. Makanya saya lebih menyarankan tunggu konfirmasi baru entry. Membuat high yang lebih tinggi. Oke, ayo ambil inducement. Oke, inducement diambil, berarti ini dinyatakan high valid. Ini low valid. Sip. Kita tunggu konfirmasi. Apakah hit? Belum. Oke, belum. Apakah bakalan di break lagi? Ini udah jelas ya bakalan di break lagi. Coba kita lihat lagi. Nah,
Udah change of karakter lagi. Selama kita menunggu konfirmasi, jadi kita bisa terhindar dari yang namanya loss. Ini CHOCH. Ingat ini di M5 ya. Makanya sering terjadi change of karakter dibalas change of karakter. Coba kita mapping di 1 jam atau 15 menit, itu lumayan jarang. Inducement di mana? Inducement berada di sini. Oh bentar. Ini ada inducement nih. Ada candle offset bar. Nih, bagian ini ada inducement terdekat. Membuat low yang lebih rendah. Ini ada low yang lebih rendah ya dibanding low ini. Berarti inducement berpindah ke bagian ini. IDM. Apakah lebih rendah? Low, oke. Press tidak mengambil inducement sama sekali, membuat low yang lebih rendah. Pullbacknya di mana? Pullbacknya ada di sini. Bukan ini ya. Ini adalah candle inset bar. Kita tunggu press mengambil inducement, membuat low yang lebih rendah lagi. Oke, kita lihat apakah inducement diambil. Oke, inducement diambil. Kita sudah ketemu strukturnya. Berarti di sini low valid. Ini kan tadi change of karakter. Jadi strukturnya seperti ini. Ini ke sini. Set. Ini extreme OB untuk kita sell. Di bagian ini extreme OB untuk kita sell. Apakah press langsung turun tanpa menyentuh extreme OB? Walah, masa turun lagi? Oke, press berhasil membuat boss break body lagi, tapi dia sudah mengambil inducement nih. Press sudah mengambil inducement, di sini ada boss valid, break body. Berarti ini adalah high valid. Kita validkan lagi low ini. Sebentar. Kita harus lihat candle to candlenya. Ini ada low, pullback terdekatnya di mana? Ini ada low, inset bar, ini juga inset bar. Untuk saat ini pullback terdekatnya berada di sini. Ini adalah inducementnya. Saya kasih tanda dulu. Oke. Apakah inducement diambil? Dikit lagi inducement diambil tapi udah turun duluan. Oke, nggak masalah. Berarti boss valid ya di sini. Ini boss valid. Oh nggak, ini nggak valid. Maaf, ini nggak valid ya. Jadi boss tetap di bagian ini karena inducement nggak ada yang diambil. Ini adalah inset bar, bukan pullback. Ini low, ini juga inset bar, bukan pullback. Berarti tetap ini inducement di bagian sini nih. Ini karena dia membuat low yang lebih rendah. Extreme OB tetap di bagian ini. Low lebih rendah lagi. Low yang lebih rendah lagi. Low, high, baru mulai pullback. Low lebih rendah, berarti inducement ada di sini.
inducement diambil, berarti ini adalah valid low. Extreme OB tetap di bagian ini. Strukturnya seperti ini ya. Ini low, high, ini single move, satu pergerakan. Ini tidak dinyatakan low valid karena tidak ada inducement yang diambil. Ini dinyatakan valid karena dia mengambil inducement yang ini ya, yang saya tandai di garis merah. Oke. Membuat low yang lebih rendah nggak masalah sebelum break body lah. Jika sudah break body, barulah kita ubah strukturnya. Nah, seperti ini. Membuat low yang lebih rendah, inducement sudah diambil ya sebelumnya. Berarti low-nya di sini, strukturnya seperti ini. Bagian sini adalah extreme OB. Karena ini adalah boss valid. Inducement untuk saat ini berada di bagian ini. Berdekatan dengan extreme OB. Oke, kita lihat. Sebentar. Ini ada konfirmasi untuk kita entry. High. Oh, enggak. High, low, high. Berarti ini bukan konfirmasi. Karena inducement juga belum diambil ya. Misalkan ini break body, tapi nggak ngambil inducement. Berarti itu tetap single move ya, satu pergerakan. Ini ada low yang lebih rendah. Kita lihat pullback terdekatnya di mana. Ini ada low, inside bar, sampai dipecah ini low. Dia harus ngambil ini, nggak ngambil. Berarti press harus gini nih. Ini kan inside bar. Ini kan ada low yang lebih rendah. Kalau candle low yang lebih rendah ini, high-nya ngambil candle inside bar ini seperti ini, barulah itu dinyatakan pullback. Tapi kalau seperti ini bukan pullback ya, tetap inside bar. Ada low yang lebih rendah, tetap dia nggak ngambil candle inside bar. Jadi bukan dibaca candle yang di dalam ini, enggak, itu candle inside bar. Inducement-nya ada di sini. Ini belum ada entry loh. Tapi kita juga udah terhindar dari SL kan, karena menunggu yang namanya konfirmasi entry. Kita tunggu press mengambil inducement. Oke, inducement diambil, berarti ini adalah low valid. Untuk high tetap ya, untuk high tetap. Ini kita hapus lagi nih, karena itu nggak jadi inducement lagi. Ayo ke atas dulu. Malah apakah press berhasil bos lagi nih? Ini kapan entry-nya? Bos lagi. Tapi inducement udah diambil. Bos valid. Di bagian ini ada bos valid. Otomatis high-nya berpindah ke sini. Untuk pullback terdekat atau inducement berada di bagian ini. Ini berada bagian ini. Dan untuk extreme OB ada di bagian sini. Yang saya tanda ini adalah order flow ya. Pergerakan terakhir yang membuat atau menciptakan boss atau menciptakan chain of character. Oke, inducement diambil. Masa langsung turun? Nah,
apakah Press berhasil menyentuh zona Extreme OB ini? Oke, Extreme OB disentuh. Langsung membuat change of character. Ini nggak ada konfirmasi sama sekali ya. Berarti ini udah change of character lagi. CH. Ini adalah low valid. Next. High lebih tinggi, inducement berarti berada di bagian inducement. Ini kan inducement. High, pullback. High lebih tinggi dan pullback berarti inducement di bagian ini. Cari yang terdekat saja. Oke, inducement diambil berarti ini adalah high valid. Untuk extreme OB nya ada di bagian bawah ini ya. Ini karena kita mapping di M5 nih, sering kejadian change of character dibalas change of character. Bisa jadi change of character di M5 ini adalah inducement di M15 atau M30. Kita tunggu nih Press sampai ke zona kita. Apakah bakalan boss lagi? Ya entry dong. Oke, bos. Berarti ini adalah low valid karena sudah break body di bagian ini. Dan strukturnya jadi seperti ini. Ini kan turun, tap. Oke. Inducement terdekat saat ini kita cari high, low. Ini ada pullback terdekat harus diambil. Dan di bagian ini adalah extreme OB. Inducement diambil, apakah langsung membuat boss? Ya nggak tahu, kita lihat aja. Inducement diambil berarti ini adalah high valid. Cap. Bentar. Ini break body atau masih sweep? Ini udah jelas break body, jadi change of character lagi. Change of character dibalas change of character, no inducement. Dan ini adalah zona entry sell. Saya tandain di bagian sini. Berarti ini adalah high valid. No inducement lagi, berarti ini bisa balas-balasan nih. Ini strukturnya seperti ini. Bagian ini ada change of character karena break body. Oke, belum ada konfirmasi. Belum. Break body kah? Oh, sini ada konfirmasi nih. Press harus break body zona SND ini. Nah, break body di sini. Kita cari zona pullback-nya di bagian ini. Oke, hit. Asal kita letakkan di bagian sini. Untuk TP ya minimal di sinilah. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Satu banding 1,5 udah dapat.
harusnya press membuat bos lagi nih, harusnya, tapi kan kita nggak tahu. Press balik lagi. Oke, udah hit tap ya. Ini hit tap. Wah, belum, tipis sekali. Tipis sekali. Nah, tips buat teman-teman nih, misal udah running nih, tapi press balik lagi. Sebenarnya kita harus menunggu konfirmasi lagi. Misalkan kita udah close order di sini. Kita udah close order ya di sini. Press balik lagi. Kita harus menunggu change of character lagi di M5. Misalnya gini ya. Naik lagi nih. Nyentuh POI ke zona sell tadi. Kita tunggu lagi change of character di M5 untuk entry sell. Jadi change of karakternya di mana atau konfirmasinya di mana? Konfirmasinya press harus begini. Press harus begini. Oke, break. Kita tunggu press pullback ke zona ini. Karena jika langsung entry, SL bakal kebesaran. Jadi kita tunggu press pullback ke zona ini. Barulah kita bisa entry sell. Sell bagian ini, SL kita letakkan aja di sini. TP yang minimal sinilah. Kita lihat apakah press balik lagi. Tuh, udah TP. Nah, misalkan press balik lagi nih ke sini. Ini kan zona entry sell kita ya, Extreme OB di M5. Saya hapus dulu ini. Ini saya hapus lagi. Ini kan Extreme OB di M5 tadi ya, bagian ini. Saya hapus dulu. Extreme OB di M5. Press balik lagi nih ke zona tersebut. Apakah kita bisa langsung entry sell? Enggak. Kita harus nunggu konfirmasi lagi. Itu lebih low risk. Bentar, apakah ini break body? Masih shadow ya. Nih, lihat press balik lagi nih. Oke, kita harus tunggu change of character di 5 menit. Jadi change of karakternya di mana? Press harus break SND ini. Nah, udah di break duluan. Berarti kita nggak jadi entry. Coba kita lihat M15 apakah hanya sweep, nggak break. Jadi udah change of character lagi. Oke, sampai di sini dulu video tentang backtest kita kali ini. Next video, jika teman-teman ingin menyarankan backtest strategi lainnya, teman-teman tinggal komen di video ini, jangan video orang lain. Sekian dulu, saya Firgan Hari, pamit undur sendiri.